Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini, kami dari kelompok 3, mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, akan memberikan sebuah tutorial membuat program kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++ dengan aplikasi Visual Studio. Sebelum kita ke tutorialnya, pastikan bahwa di laptop kalian sudah terinstal aplikasi Visual Studio. Kalau sudah, langsung aja kita buka dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan membuat sebuah project baru, maka kita klik bagian Create New Project. Kemudian di sini kalian pilih yang paling atas yaitu Empty Project. Kemudian klik Next di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini kalian bisa memberi nama dari project kalian masing-masing. Karena di sini kita akan membuat sebuah project kalkulator, maka kita beri nama kalkulator. Kemudian, kalian bisa klik Create di bagian pojok kanan bawah. Perlu diketahui, sebelum kita membuat sebuah program, kita harus mengimpor terlebih dahulu standar library-nya. Dan untuk bahasa program C++ yang akan kita gunakan, standar library-nya adalah IOStream. Maka terlebih dahulu kita ketik #include IOStream dan juga using namespace std, di mana di sini berisi beberapa input dan output dasar untuk program bahasa C++. Kemudian kita kasih spasi agar terlihat rapih dan bisa lebih dibaca. Kita masuk ke bagian body program di mana kita ketik di sini in main. Jadi di in main ini jika kita tidak memasukkannya ke dalam program kita, maka program yang akan kita buat tidak akan bisa berjalan. Lanjut kita masuk ke bagian function. Kita declare terlebih dahulu variabel dan juga tipe data yang kita gunakan. Pertama kita ketik double A, B. Di sini kita menggunakan tipe data double agar operasi bilangan desimal atau koma ini bisa berjalan di program kita. Kemudian variabelnya adalah A dan juga B. Lanjut, yang kedua ada char op. Di sini berfungsi menyimpan beberapa operasi dari program kita. Di dalam program kalkulator yang kita buat, ada beberapa operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan ini adalah tipe datanya karakter, maka kita gunakan variabel char. Kemudian kita kasih spasi lagi, kita masuk ketik cout, masukkan nilai A, cin A. Nah, di sini berfungsi untuk menginput nilai dari variabel A. Kemudian kita lanjut cout lagi, masukkan operator cin op. Di sini kita akan menginput operator apa yang kita inginkan. Apakah itu berupa penjumlahan, apakah itu pengurangan, apakah itu perkalian ataupun pembagian. Kemudian cout lagi, kita masukkan nilai B, cin B. Di sini sama seperti yang kita menginput nilai A, namun bedanya di sini kita berfungsi untuk menginput nilai dari variabel B. Oke, di kalkulator sederhana ini sendiri, program yang kita buat itu menggunakan struktur pemilihan switch case. Nah, untuk apa switch case tersebut? Untuk mengevaluasi nilai dari variabel op. Terdapat 4 kasus yang akan kita buat, yaitu yang pertama itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kasus yang pertama itu adalah kasus penjumlahan. Di sini kita bisa mengetik kode untuk menghasilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, di sini kita mengetik cout hasil penjumlahan dan nanti kita akan
Dan di sini kita membuat rumus dari penjumlahan tersebut, di mana rumusnya adalah A plus B. Jangan lupa untuk menambahkan EIDL, titik koma, dan kita akan melanjutkan ke kasus yang kedua, yaitu kasus pengurangan. Nah, di kasus pengurangan juga sama. Yang bedanya itu hanya di cout itu kita membuat hasil pengurangan, dan di rumusnya itu kita membuat A kurang B, ditambah lagi NDL dan break titik koma. Dan lanjut ke perkalian, sama juga di cout kita membuat hasil perkalian dengan rumus A kali B, tapi untuk di kode ini kita tidak menggunakan perkalian seperti yang biasanya kita membuat tanda bintang, maka itu outputnya akan keluar Oke, jadi hasil sekarang dari kita masuk hasil ke pembagian dengan ya. Nah, di sistem pembagian perkalian. ini jika pembilang atau penyebutnya nanti salah satunya 0, kan nggak akan bisa dibagi ya. Jadi kita tambahin if else di case pembagian ini. Nanti kalau dimasukin 0 bakal muncul warning pembagian 0 tidak bisa dilakukan. Nanti kita akan coba ya di akhir bagaimana jika kita masukkan angka 0. Nah, setelah itu, di bawahnya kita tambahin lagi nih, cout error operasi tidak valid. Buat apa sih itu? Nah, itu akan muncul ketika operator yang kalian masukkan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan di atas tadi ya. Oke, selanjutnya untuk men-stop program, jangan lupa return 0-nya ya guys. Kita coba run ya guys. Pertama, masukkan nilai A-nya 5, kemudian operatornya penjumlahan, dan nilai B-nya 2. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, sesuai ya. Ayo kita coba lagi, masukkan nilai A-nya 10, operatornya pengurangan, nilai B-nya 3. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Oke, benar ya guys. Kita coba lagi nih yang ketiga. Misalnya kita masukin nilai A-nya berapa ya? Kita masukin 8. Operatornya perkalian, nilai B-nya 5. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Oke, sesuai ya. Kita coba nih yang pembagian. Oke, masukkan nilai A-nya, misalnya kita masukin 80. Kemudian operatornya pembagian, nilai B-nya 4, jadi 80 dibagi 4 sama dengan 2. Bener ya guys? Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalnya salah satu di angka pembagian nanti itu 0. Coba kita masukkan dulu nilainya A10, operatornya pembagian, nah yang B kita masukkan 0. Dia akan muncul warning pembagian 0 tidak bisa dilakukan. Gitu ya guys. Oke, selanjutnya kita coba lagi nih. Misalnya kita masukkan nilai A-nya itu R. Nah, kira-kira bisa jalan gak nih? Coba ya kita enter. Nah, jadi dia akan muncul error operasi tidak valid. Karena harusnya A yang kita masukin itu angka ya guys. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.